Ibu dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Dahar Pagi. Ya, dengan saya Bapak Muji. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu, kami memberkat-Mu supaya sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan 45 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, sebab perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini menumbuhkan iman kita bahwa sesungguhnya Tuhan Allah sangat mencintai umatnya. Ia menghendaki semua umatnya dapat diselamatkan. Tuhan Allah mengutus para nabi yang memberikan pengajaran tentang kesetiaan kepada Allah. Tetapi banyak orang yang menolaknya. Tuhan Allah sungguh menginginkan bahwa semua umatnya dapat diselamatkan. Kemudian ia mengutus putranya, Sang Firman, yang menjadi manusia, yang merupakan
jalan keselamatan bagi banyak orang. Sang Firman memberikan pengajaran tentang kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Banyak orang yang mau percaya, yaitu dengan mengimaninya, mau berbuat kasih kepada sesama, menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Tetapi banyak di antara kita yang memilih kedagingan, yaitu tidak mau memperhatikan sesama, menjual Tuhan demi kekuasaan, meninggalkan Tuhan demi pasangan hidup, menjual Tuhan demi harta, dan menutup diri kepada sesama yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita selalu membuka hati kita untuk terang Roh Kudus, supaya hidup kita selalu bersatu dengan Kristus, menjadi pewarta kasih-Nya, sehingga semakin banyak orang-orang yang menerima keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.